Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangga yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Semoga apa yang kita niatkan Allah ijabah, kemudian kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita daripada golongan yang husnul khatimah. Sebab yang husnul khatimah itulah yang paling luar biasa nikmatnya. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat serta sejahtera. Karena sudah beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan yang luar biasa mulianya, yang merupakan bulan bonus untuk kita semua. Yang luar biasa Allah menjadikan bulan Ramadan itu ladang pahala buat kita semua. Kalau ibarat kata supermarket mah, diskon luar biasa besar-besaran. Yang biasanya amal ibadah kita lakukan di bulan biasa cuma dapatkan 10 kali ganjaran, maka di bulan puasa dilipat gandakan lagi. Yang sunnah, ibadah sunnah pahalanya seperti pahala ibadah wajib, terlebih lagi yang ibadah wajib, luar biasa besar pahalanya. Maka kita mohon pada Allah, mohon kesehatan, kesejahteraan sampai datangnya bulan Ramadan dan menjumpai bulan Ramadan. Dan kita jangan sampai lupa bahwasanya jangan meremehkan sekecil apapun ibadah kita pada Allah, sekecil apapun ketaatan kita pada Allah, karena di hadapan Allah nilainya luar biasa besarnya. Salat yang kita lakukan cuma 2 rakaat saja, karena kita melakukannya karena taat pada Allah, matuhi perintah Allah, itu lebih Allah cintai ketimbang salatnya malaikat Jibril 2 rakaat yang lamanya 1 rakaatnya 20.000 tahun. Maka Allah menghargai kita luar biasa. Walaupun sholatnya 2 rakaat, di dalam sholatnya banyak lalainya, banyak lupanya, banyak kurangnya. Kadang-kadang sholat sunnahnya, kita lakukan sholat sunnah, mentang-mentang sholat sunnah ya doa iftitahnya nggak dibaca. Sunnah inilah. Kebanyakan kita begitu. Karena doa iftitah adalah merupakan sunnah dalam sholat, nggak dibaca. Kemudian sunnahnya baca tasbih ketika ruku 3 kali, karena sunnah cuma sekali saja, banyak yang dikurangi. Tapi segitunya 2 rakaat yang kita lakukan di hadapan Allah lebih Allah cintai ketimbang 2 rakaatnya malaikat Jibril 20.000 tahun. Apa alasannya? Karena kita melakukan itu diniatkan sebagai bentuk taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap amal ibadah yang akan kita lakukan, niatkan sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah yang rahmati Allah SWT, maka persiapkan hati kita, bukan hanya sekedar jasmani kita, persiapkan juga jiwa kita, hati kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Sambut dengan rasa sukacita. Sambut dengan rasa gembira. Karena itu menunjukkan iman kita luar biasa sekali. Itulah bedanya kita dengan mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu melihatnya sebagai satu yang ya harus real nyata. Harus real nyata. Kalau kita begini ya dapatnya begini. Kalau orang Islam enggak. Karena Allah janjikan nanti pahalanya Allah berikan nanti ketika yaumul qiyamah. Ada juga pertanyaan begini, kenapa kita, padahal Allah sudah janjikan siapa yang sholat berjamaah pahalanya adalah 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Tapi kenapa banyak dari kita ketika azan datang, nantilah sholatnya di rumah saja, nantilah, luar biasa susahnya. Tapi kalau ada undangan tahlilan, ya Pak ya, undangan tahlilan gera-gera berangkat. Atau kenapa orang banyak bekerja, entah dia jadi kuli, entah dia apa, karena dia tahu ketika dia berangkat bekerja, nanti bulan depan dapat gaji langsung. Nyata dalam bentuknya, nyata. Orang kuli macul ke apa, selesai macul dia langsung dapat ini upahnya. Maka orang tandang segera jalan pagi-pagi, pokoknya nyampe kantor harus jam 6:30. Kalau enggak, maka akan dikurangi gajinya, honornya sekian dari keterlambatannya. Maka orang gerak-gerak berangkat, nggak pengen gajinya dikurangi. Karena seketika itu juga ada kelihatan. Tapi kalau sholat, sodako, puasa, pahalanya nanti Pak, dibayarnya nanti yaumul qiyamah. Maka banyaknya nantilah. Baru azan, belum qomat. Kebanyakan dari kita. Padahal rumahnya depan masjid. Rasanya abot Allah. Maka sekiranya kalau pahala itu Allah tampakkan, atau dosa itu Allah tampakkan hasilnya, maka tidak ada seorang pun yang di dunia ini akan melakukan dosa. Nanti itu merupakan salah satu keistimewaan umatnya Rasulullah SAW. Nanti yang lagi maksiat juga Allah tunggu. Gak Allah langsung azab, beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Dia nggak taat, dia nggak bertauhid, nggak Islam, nggak tunduk sama Allah dan Rasulnya, Allah segera timpakan azabnya. Umat Nabi Nuh Allah timpakan langsung dengan banjir yang luar biasa dahsyatnya. Tetapi umat Rasulullah, umat akhir zaman ditunggu kapan taubatnya. Maka nggak Allah tampakkan. Nah, kita mohon pada Allah agar iman kita selalu Allah pertebal. Karena hanya iman itu yang bisa menggerakkan kita untuk sholat berjamaah, walaupun cuacanya dingin luar biasa, kita mampu bangkit bangun. Karena Allah memberikan iman kita yang luar biasa, kemudian Allah berikan kita taufik sehingga dimudahkan untuk berjalan ke masjid untuk berjamaah. Kita lanjutkan wasiat-wasiat ilahiyah. Firman Allah kepada Nabi Daud,
Ya Daud habibni ila ibadi. Qala ya Rabbi wa kaifa ahbibka ilaihim. Qala dzikruhum alai. Wahai Nabi Daud, habibni ila ibadi. Jadikanlah saya terhadap hamba-hambaku, jadikanlah saya dicintai oleh hamba-hambaku. Ini perintah Allah kepada Nabi Daud. Ya Daud, jadikan saya zat yang dicintai oleh hamba-hambaku. Nabi Daud balik bertanya, kaifa ahbibka ilaihim, bagaimana saya menjadikan engkau dicintai oleh mereka hamba-hambamu? Qala, Allah menjawab, zakirhum alai, ingatkan mereka atas nikmat-nikmatku, maka itu akan menyebabkan hamba-hamba saya mencintai saya. Ingatkan mereka atas nikmat-nikmatku atas mereka. Jadi ingatkan, tugas kita mengingatkan sesama kita bahwa nikmat Allah itu masih lebih besar, lebih banyak ketimbang yang lainnya. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah, maka akan muncul rasa syukur yang luar biasa, sehingga tergerak lisannya mengucapkan alhamdulillah. Walaupun kurang sana sini, ketimbang kekurangannya masih banyak, lebih nikmat banyak yang Allah berikan. Maka ketika kita merasa kurang, ingat saja bahwasanya rezeki Allah itu ada 4 macam. Ada rezeki yang paling rendah, rezeki di atasnya, rezeki yang utama, ada rezeki yang paling sempurna. Rezeki yang paling rendah itu apa? Uang dan harta yang kita miliki. Itu rezeki yang paling rendah. Kemudian rezeki yang di atasnya apa? Adalah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai sudah uang nggak punya, harta pas-pasan, sakit-sakitan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Katakan orang punya kasih Allah rezeki yang rendah, hartanya banyak, tapi nggak sehat. Sebulan sekali check up, masuk rumah sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan durian. Rizki Allah yang berupa nikmat sehatnya sudah Allah cabut. Buat apa uangnya banyak? Masih mending tukang beca, sehat, masih bisa makan sate. Orang kaya sakit-sakitan lihat tukang beca, waduh enak pisan. Maka rizki di atas adalah sehat dan nikmat sehat. Kemudian rizki yang utama adalah sudah sehat, punya anak yang soleh solihah, punya anak yang senang dilihat mata, senang disuruh nurut, nggak nakal. Kemudian nikmat yang sempurna adalah Allah berikan kita ketaatan dalam beribadah pada Allah SWT. Ingat itu aja sudah. Yang penting sehat. Kalau sudah sehat mah makan apa saja nikmat. Apalagi lagi lapar makannya nasi padang, luar biasa nih nikmat, nambah-nambah. Maka kata Allah, zakirhum alai, ingatkan mereka atas nikmat-nikmat saya. Nikmat mata, bisa ngelihat, bisa membedakan mana yang ganteng, mana yang bisa membedakan mana yang cantik, mana yang bisa membedakan keindahan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka kata Allah, zakirhum alai, jadikan mereka mengingat nikmat-nikmat saya, pasti mereka akan mencintai, menjadikan Allah sebagai kecintaannya ketimbang yang lainnya. Ya Daud, wahai Daud,
Man radda ilayya hariban katabtuhu jahbadan. Wahai Daud, siapa orangnya yang lari kepada saya, lari menuju Allah, siapa orangnya yang menuju Allah hariban dengan berlari, katabtuhu jahbadan, maka saya akan mencatat dia sebagai orang yang berjihad kepada saya. Dengan di hadis yang lain Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang mendatangi Allah satu jengkal, Allah akan mendatanginya satu tepa. Barang siapa yang mendatangi Allah satu tepa, Allah akan mendatanginya satu hasta. Barang siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya sambil berlari. Hadits qudsi lagi bahwasanya apabila kita menuju Allah, maka Allah akan lebih bersegera menyambut kita. Maka firman Allah pada Nabi Daud, barang siapa yang menuju saya sambil berlari, saya akan mencatat dia sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Ya Daud, idza ra'aita taliban fakun li khadiman. Wahai Daud, jika engkau melihat ada orang yang mencari saya, fakun li khadiman, maka jadilah kamu bagi saya sebagai pembantu. Artinya, kalau kamu melihat ada orang yang mencari Allah, bersungguh-sungguh mencari Allah, maka jadikan kamu sebagai pembantunya, mengarahkan dia untuk dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi resikonya luar biasa, tapi nikmatnya luar biasa, tapi resikonya juga luar biasa. Orang yang mencintai Allah, ujiannya luar biasa ya. Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Beliau mengikrarkan diri ketika beliau dalam Al-Quran dikisahkan mencari Allah. Ketika mendapati pamannya tak ayahnya membuat patung kemudian disembah, akalnya menolak. Ini bukan Tuhan, Pak. Bapak nyiptakan patung kemudian disembah. Bagaimana mungkin seorang yang menciptakan, yang membuat, menyembah yang dibuat? Akalnya tidak menerima. Nabi Ibrahim nyari. Ketika lihat bintang, apakah itu Tuhan saya? Ketika dia melihat bulan terang, apakah bulan itu Tuhan saya? Tapi ketika surup datang siang, bulan itu nggak ada. Wah, itu bukan Tuhan. Kalau tenggelam ya nggak ada. Lihat matahari besar, sinarnya luar biasa terang, apakah itu Tuhan saya? Tapi ketika datang malam hilang, nggak mungkin Tuhan hilang. Maka Allah ajarkan, Allah pertemukan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Allah, Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, kemudian mencintai Allah, luar biasa cintanya. Ujiannya apa ketika mengikrarkan cinta pada Allah? Ujiannya beliau menikah lama dengan Siti Sarah, nggak punya anak-anak, sampai Siti Sarahnya menganjurkan sama Nabiullah Ibrahim, ya suamiku nikah lagi saja. Diizinkan nikah lagi dengan Siti Hajar. Bayangan Pak, bayangkan sama kita, udah lama nggak punya anak, kemudian nikah lagi punya anak laki-laki. Sudah punya anak, dia apa kata Allah? Ya Ibrahim, bawa anak istri kamu ke sana. Tinggalkan di wadin, tinggalkan di lembah yang tidak ada tanaman tumbuh-tumbuhan. Diajak Siti Hajar dengan putranya yang masih merah, diajak, ditinggalkan di bawah lembah yang tidak ada apa-apa.
ditinggalkan. Sampai Siti Hajar ngejar, wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami? Kita mah kalau belum punya anak-anak, pas punya anak kan senangnya luar biasa, sayangnya luar biasa. Ini Nabi Ibrahim suruh ditinggalkan, dan luar biasa lagi Siti Hajarnya, taatnya luar biasa. Ini contoh orang-orang salih-salihah yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk ibadah pada Allah, taat sama Allah. Ketika nanya, ya suamiku, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Sudah, balik lagi. Sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat. Nggak protes. Kalau zaman sekarang kan, wah pasti dibully itu suaminya. Suami nggak punya otak, baru punya anak, ditinggal lagi, kabur. Ya, itu luar biasa. Lama kemudian ditengok, sudah bisa jalan Nabi Ismail. Lama lagi, datang lagi, sudah bisa diajak bareng-bareng kerja. Bahasa kita sudah begitu diperintah sama Allah suruh disembelih. Perasaan ibu sebagai istri gimana? Sudah nggak ngopeni, saya ngurusi dari kecil, dari mulai lahir sampai segede gini. Karena itu perintah Allah, mereka taat semua. Dan tidak ada satupun ajaran agama ini yang tidak masuk akal. Semuanya masuk akal. Ya. Maka kata Allah, sampaikan wahai Daud, siapa orangnya yang datang kepadaku sambil berlari, maka saya akan catat dia sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Pahalanya luar biasa. Ya Daud, idza ra'aita li qaliban fakun li khadiman. Wahai Daud, jika engkau melihat ada orang yang mencari saya, maka jadilah kamu pembantunya, mengantarkan orang tersebut menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Daud, la tas'al anni aliman qad askartuhu ad-dunya fayasudduka an sabili. Wahai Daud, la tas'al anni, janganlah engkau bertanya kepada saya, aliman, tentang seorang ulama, qad askartuhu ad-dunya, yang telah dimabukkan oleh dunia. Fayasuddaka an sabili, maka mereka akan mencegah kamu terhadap jalan kepada saya, akan menghalangi mereka akan menghalangi kamu terhadap jalan menuju Allah. Kata Allah, jangan bertanya tentang ulama, orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia. Ini ulama-ulama su. Karena mereka tidak akan membawa kamu ke jalan Allah, tidak akan mengajak kamu ke Allah, mereka hanya akan mencegah. Kita dapati sekarang banyak ulama-ulama su, ulama-ulama dunia. Yang mengejar jabatan, mengejar harta. Jadi ulama pengen jadi ketua ormas, nanti udah jadi ketua ormas, ditunjuk, diangkat, mendekati pemerintah supaya diangkat menjadi pejabat. Yang namanya ulama itu adalah yang menjaga masyarakat, menjaga umat, bukan mencari jabatan. Maka kata Allah, jangan bertanya orang alim yang telah dimampukan oleh dunia. Kealimannya, ilmunya, ya gunakan untuk dunia, bukan untuk
menjaga masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika qita'ut tariqi ala ibadi. Mereka itu ulama-ulama su' tadi adalah para begal atas ibadah-ibadah saya, atas hamba-hamba saya. Mereka adalah qita'ut tariq, bahasa kitanya begal. Ulama-ulama su' itu adalah begal. Begalnya hamba-hamba Allah. Ya Dawud i'mal bi'amalil abrari wa tabassam fi wajhil fujjari wa khalid ula awliyai mukhalafatan wa khalif a'da'i mukhalafatan. Wa ya Dawud i'mal bi'amalil abrar. Ya Dawud, beribadahlah kamu, beramallah kamu sebagaimana amalnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berakal. Wa tabassam fi wajhil fujjar, dan senyumlah terhadap orang-orang yang durhaka, orang-orang yang suka maksiat. Maksudnya apa? Jangan menakuti mereka, bahkan ajaklah mereka supaya bertaubat. Ada satu makalah, satu maksiat yang mendatangkan rasa bersalah dan butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tetapi mendatangkan rasa suci dan rasa sombong. Satu maksiat yang dilakukan seseorang yang membuat hatinya bergetar, ingat Allah, pengen taubat, ingat dosa-dosanya, itu masih lebih baik daripada kita taat, ibadah banyak, tapi muncul dalam hati kita ngerasa paling diri suci. Kemudian muncul rasa sombong, saya ini hamba yang suci. Maka di sini watabassam fi wajhil fujjar, sambil mendoakan mudah-mudahan diberikan taubat. Kitanya yang sudah taat, jangan sampai muncul dalam hati kita perasaan paling suci, perasaan paling benar, muncul rasa sombong. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa Fatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.